Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 ingin mempresentasikan hasil responsi kami mengenai kecernaan pati in vitro, kualitas pemasakan, reologi, dan sifat sensorik mie beras pre-gelatinisasi bebas gluten yang diperkaya dengan tepung buncis kecambah. Mata kuliah, percobaan makanan dengan dosen pengampu Ibu Risti Rosmiati SGZ MSI. Adapun anggota dari kelompok 15 yaitu Fatia Azahra, Natasha Salsabila Boruginting, Raisa Azrina, Sahrial, dan Tia Fadilasari. Untuk Sahrial tidak berkontribusi apapun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Mie beras adalah makanan pokok oriental bebas gluten dengan manfaat kesehatan dan paling populer di negara-negara Asia. Eksploitasi konsumsi mie telah meningkat di kalangan konsumen karena kemudahan dalam persiapannya, mudah didapat, dan rasanya enak. Heo Jeon dan Lee 2014. Tepung beras merupakan bahan fungsional dalam formulasi berbagai produk bebas gluten karena sifatnya yang hipoalergenik, sumber protein yang mudah dicerna, dan sifat sensorik yang lebih baik. Osella, De La Torre, dan Sanchez 2014. Beberapa penelitian telah dilaporkan untuk pembuatan mie bebas gluten dari beras dengan kualitas fungsional, tekstur, dan sensorik yang baik. Perkecambahan adalah proses berbiaya rendah untuk memodifikasi unsur struktural biji-bijian dan meningkatkan profil nutrisinya, sifat fungsionalnya, dan mengurangi faktor antinutrisinya. Gafidel dan Prakas 2007. Mie yang dipadukan dengan kacang-kacangan telah dilaporkan dalam literatur dapat meningkatkan nutrisi, masakan, dan sifat sensoriknya. Biji buncis yang dikecambahkan merupakan bahan fungsional dengan manfaat kesehatan dan digabungkan dengan tepung beras pre-gelatinisasi untuk pengembangan mie sebagai pangan fungsional untuk meningkatkan profil nutrisinya, kecernaan in vitro, kualitas mie, daya terima konsumen yang baik, dan indeks glikemik yang lebih rendah. Penelitian yang baik bagi industri ini adalah pengembangan mie bebas gluten sebagai produk ekstrasi dari beras dan tepung buncis yang cocok untuk konsumen penggunaan akhir yang menderita penyakit seliak, diabetes, dan malnutrisi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raisa Azrina. Selanjutnya, nama produk yaitu mie bebas gluten. Bahan untuk perlakuan formula yang pertama biji-bijian beras putih atau Oryza sativa L atau kultivar K39 yang dibeli dari Pusat Penelitian Tanaman Quartz Jamu India yang diberikan penambahan air dengan perbandingan beras banding air 1:1,7. Kemudian sampel beras dikeringkan dalam oven pada suhu 30 selama 4 jam hingga kadar airnya 13 gram per 100 gram. Kemudian beras kering digiling menjadi tepung dengan ukuran partikel menggunakan pabrik laboratorium. Bahan yang digunakan yaitu 9 formulasi mie yang dibuat dari tepung beras pre-gelatinisasi dan tepung buncis kecambah dengan perbandingan 100:0, 95:5, 90:10, 80:20, dan 70:30. Bahan-bahannya yaitu tepung beras, tepung buncis, guar 0,5 gram per 100 gram, garamnya 1 gram per 100 gram. Ini pengaya protein dari tepung buncis kecambah dan tepung beras pregelatinisasi menunjukkan kandungan protein berkisar antara 7,53 hingga 10,56 gram per 100 gram. Dan daya cerna protein 78,86 hingga 84,97 gram. Merupakan pangan fungsional yang ditargetkan terhadap malnutrisi protein. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Untuk masalah yang coba diatasi akan dijelaskan oleh Tia Fadilasari. Masalah yang coba diatasi. Biji buncis yang dikecambahkan merupakan bahan fungsional dengan manfaat kesehatan dan digabungkan dengan tepung beras pregelatinisasi untuk pengembangan mie sebagai pangan fungsional untuk meningkatkan profil nutrisinya, kecernaan in vitro, kualitas mie, daya terima konsumen yang baik, dan indeks glikemik yang lebih rendah. Penelitian yang penting bagi industri ini adalah pengembangan mie bebas gluten sebagai produk ekstruksi dari beras dan tepung kacang buncis yang cocok untuk konsumen pengguna akhir yang menderita penyakit keliak, diabetes, dan malnutrisi. Kajian ini juga difokuskan pada pemanfaatan teknologi berbiaya rendah dan mudah didapatkan serta bahan-bahan yang sehat seperti bebas beras dan biji buncis dalam pembuatan mie ekonomis
dan sebagai pengganti mie gandum yang tersedia secara komersial. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Untuk alasan penggunaan bahan, mie beras adalah makanan pokok oriental, bebas gluten dengan manfaat kesehatan dan paling populer di negara-negara Asia. Tepung beras merupakan bahan fungsional dalam formulasi berbagai produk bebas gluten karena sifatnya yang hipoalergenik, sumber protein yang mudah dicerna, dan sifat sensorik yang lebih baik. Tepung beras telah dimodifikasi dengan perlakuan fisika dan kimia. Penambahan protein dan GOM untuk mengatasi keterbatasan tepung beras untuk pembuatan mie kacang buncis merupakan protein yang murah dan alternatif dari sumber hewani, dengan komponen bergizi seperti karbohidrat 40-50 gram per 100 gram, proteinnya 21-25 gram per 100 gram, lipidnya 4-6 gram per 100 gram, vitamin dan mineralnya serta memiliki daya cerna protein tinggi dan sifat indeks glikemik rendah. Biji buncis yang dikecambahkan merupakan bahan fungsional dengan manfaat kesehatan dan digabungkan dengan tepung beras pregelatinisasi untuk pengembangan mie sebagai pangan fungsional untuk meningkatkan profil nutrisinya. Kecernaan in vitro kecuali mie, daya terima konsumen yang baik dan indeks glikemik yang lebih rendah. Selanjutnya saya serahkan pada moderator. Target sasaran. Mie pengaya protein dari tepung buncis kecambah dan tepung beras pregelatinisasi menunjukkan kandungan protein berkisar antara 7,53 hingga 10,56 gram per 100 gram dan daya cerna protein 78,86 sampai 84,97 gram per 100 gram merupakan pangan fungsional yang ditargetkan terhadap malnutrisi protein. Produk yang cocok untuk konsumen penderita diabetes dengan penurunan berat badan. Indeks glikemik 70,86 sampai 61,79 dan produk bebas gluten untuk penderita selisiak. Berdasarkan penerimaan konsumen, tepung beras pragelatinisasi yang diformulasikan terbaik dengan tepung buncis kecambah GNG 1581 20 gram per 100 gram menunjukkan peningkatan karakteristik gizi dan kualitas dengan protein 9,36 gram per 100 gram, lemak 1,37 gram per 100 gram, serat 3,54 gram per 100 gram, abu 1,46 gram per 100 gram. Waktu pemasakan 15,11 menit. Susut makanan 7,18 gram per 100 gram, berat matang 36,86 gram per 10 gram, aktivitas antioksidan 31,25 gram per 100 gram, dan daya cerna protein 81,67 gram per 100 gram. Mie beras yang disubstitusi dengan tepung buncis kecambah 20 gram per 100 gram sangat dapat diterima berdasarkan evaluasi sensorik dan direkomendasikan dengan tepung beras untuk pengembangan mie bebas gluten. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, kandungan dan klaim gizi. Mie pengaya protein dari Selanjutnya, kandungan dan klaim gizi. Mie pengaya protein dari tepung buncis, kecambah, dan tepung beras pregelatinisasi menunjukkan kandungan protein berkisar antara 7,53 hingga 10,56 gram per 100 gram. Daya cerna protein 78,86 hingga 84,97 gram per 100 gram. Merupakan pangan fungsional yang ditargetkan terhadap malnutrisi protein. Produk yang cocok untuk konsumen penderita diabetes dengan penurunan berat badan. Indeks glikemiknya 70,86 hingga 61,79. Dan produk bebas gluten untuk penderita celiak. Berdasarkan penerimaan konsumen, tepung beras pragelatinisasi yang diformulasikan terbaik dengan tepung buncis kecambah GNG 1581 20 gram per 100 gram menunjukkan peningkatan karakteristik gizi dan kualitas dengan protein 9,36 gram per 100 gram, lemak 1,37 gram per 100 gram, serat 3,54 per 100 gram, abu 1,46 per 100 gram, waktu pemanasan 15,11 menit, susut masak
7,18 gram per 100 gram, berat matang 36,86 gram per 10 gram, aktivitas antioksidan 31,25 gram per 100 gram, dan daya cerna protein 81,67 gram per 100 gram. Mie beras yang disubstitusi dengan tepung buncis kecambah 20 gram per 100 gram sangat dapat diterima berdasarkan evaluasi sensorik dan direkomendasikan dengan tepung beras untuk pengembangan mie bebas gluten. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kesimpulannya, konsep penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan manfaat tepung buncis kecambah dan tepung beras pregelatinisasi untuk pengembangan mie bebas gluten. Tepung buncis yang dikecambah merupakan bahan fungsional potensial dengan profil nutrisi yang lebih baik dan sumber senyawa bioaktif yang baik. Substitusi bihun dengan tepung buncis kecambah menunjukkan peningkatan profil nutrisi, sifat masak, indeks glikemik rendah, dan atribut sensorik yang baik. Mie beras pregelatinisasi dengan tepung buncis kecambah menjadi salah satu produk yang diformulasikan dengan kepentingan industri untuk malnutrisi, diabetes, intoleransi gluten, dan penggunaan biji-bijian kecambah yang merupakan bahan nutraceutical dalam pengembangan mie. Mie yang dikembangkan dari tepung beras pregelatinisasi dan tepung buncis kecambah memiliki sifat fungsional yang lebih baik, indeks glikemik rendah, dan berpotensi mengatasi masalah malnutrisi terkait protein. Biaya produksi mie beras berbahan dasar tepung buncis berdasarkan biaya tetap dan variabel dari semua bahan yang digunakan dan beberapa faktor lain seperti kemasan, bahan kimia, dan lain-lain. Ternyata lebih murah dibandingkan dengan mie yang tersedia secara komersial. Produk yang dirancang dapat dijalankan pada ini dan fasilitas pengolahan mie yang ada. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok 15. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.